Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi SKB Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi di bagian kemampuan khusus yang ketiga, yaitu arsitektur enterprise, sesuai dengan materi pokok dan kisi-kisi dari Kemenpan RB tahun 2024. Sekilas terkait dengan arsitektur enterprise, atau disebut juga dengan enterprise architecture, yaitu kerangka kerja strategis untuk mendesain, menganalisis, dan mengelola hubungan antara teknologi, data, proses bisnis, dan sumber daya organisasi. AI ini bertujuan untuk memastikan integrasi antara strategi bisnis dan implementasi teknologi sehingga menciptakan efisiensi operasional dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Nah, komponen utama dari AI ini yang pertama adalah arsitektur bisnis, yaitu proses, fungsi, dan strategi organisasi. Komponen yang kedua adalah arsitektur data, yaitu struktur pengelolaan data, termasuk metadata, model data, dan keamanan data. Komponen yang ketiga adalah arsitektur aplikasi, yaitu struktur aplikasi untuk mendukung proses bisnis dan data. Komponen utama yang keempat adalah arsitektur teknologi, yaitu infrastruktur TI, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Nah, kerangka kerja AI yang paling populer, yang pertama adalah TOGAF atau The Open Group Architecture Framework, yang memberikan panduan dalam perencanaan, implementasi, dan pengelolaan arsitektur organisasi. Yang kedua adalah Jahman Framework, yaitu kerangka kerja berbasis matriks untuk mengorganisasi arsitektur enterprise berdasarkan perspektif. Yang ketiga adalah PEAF atau Federal Enterprise Architecture Framework, yang digunakan dalam pemerintahan untuk efisiensi operasional. Masuk ke latihan soal. Yang pertama, dalam proses pengembangan arsitektur enterprise, organisasi menemukan bahwa sebagian besar sistemnya bersifat legacy, sulit diintegrasikan, dan memerlukan biaya tinggi untuk pemeliharaan. Apa langkah pertama yang paling strategis menurut TOGAF dalam mengatasi masalah ini? A. Mengembangkan aplikasi berbasis cloud untuk menggantikan sistem lama. B. Melakukan audit sistem secara menyeluruh untuk memahami permasalahan teknis. C. Mengadopsi sistem ERP tanpa mempertimbangkan kondisi yang ada. D. Melakukan pelatihan kepada karyawan untuk mengadopsi sistem yang baru. E. Menyusun baseline arsitektur dan mengidentifikasi kesenjangan dengan target arsitektur. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu menyusun baseline arsitektur dan mengidentifikasi kesenjangan dengan target arsitektur. Nah, menurut TOGAF, langkah awal yang strategis adalah mengidentifikasi baseline arsitektur atau kondisi saat ini dan target arsitektur atau kondisi yang diinginkan. Hal ini memungkinkan organisasi untuk memahami kesenjangan dan prioritas transformasi. Lanjut ke soal yang kedua. Salah satu manfaat utama penerapan arsitektur enterprise adalah menciptakan alignment antara strategi bisnis dan TI. Dalam konteks ini, peran utama arsitektur aplikasi adalah A. Mengidentifikasi infrastruktur TI yang diperlukan untuk mendukung bisnis. B. Mengintegrasikan proses bisnis dan data di seluruh sistem aplikasi. C. Memastikan privasi data di seluruh lapisan organisasi. D. Merancang aplikasi yang berfokus pada efisiensi operasional. E. Memantau kinerja TI untuk memastikan sesuai dengan SLA. Jawaban yang tepat adalah B. Mengintegrasikan proses bisnis dan data di seluruh sistem aplikasi. Nah, arsitektur aplikasi memainkan peran utama dalam memastikan aplikasi terintegrasi dan mendukung proses bisnis serta pengelolaan data. Lanjut ke soal yang ketiga.
Kerangka kerja Zachman menggunakan pendekatan matriks untuk mengelola arsitektur enterprise. Salah satu perspektifnya adalah Wu yang berfokus pada A. Proses bisnis utama yang terlibat, B. Sistem aplikasi yang digunakan untuk mendukung bisnis, C. Struktur organisasi dan peran yang ada, D. Infrastruktur teknologi yang diterapkan, E. Tujuan strategis organisasi. Jawaban yang tepat adalah C. Struktur organisasi dan peran yang ada. Karena perspektif Wu ini dalam kerangka Zachman mengacu pada elemen manusia seperti struktur organisasi, peran, dan tanggung jawab dalam enterprise. Lanjut ke soal yang keempat. Sebuah perusahaan ingin menerapkan pendekatan Service Oriented Architecture atau SOA dalam EA-nya. Apa keunggulan utama dari pendekatan ini? A. Menurunkan biaya investasi awal untuk infrastruktur. B. Memberikan pengamanan tinggi pada setiap lapisan. C. Menyediakan data yang terpusat dan terkonsolidasi. D. Memungkinkan perubahan layanan tanpa mengganggu sistem lain. E. Mengurangi jumlah aplikasi dalam ekosistem TI. Jawaban yang tepat adalah D. Memungkinkan perubahan layanan tanpa mengganggu sistem lain. Nah, pendekatan SOA ini memungkinkan perubahan layanan secara modular, sehingga sistem lain tidak terganggu, memberikan fleksibilitas dan skalabilitas. Lanjut ke soal yang kelima. Salah satu tantangan besar dalam mengelola EA adalah mengatasi konflik antara unit bisnis dan departemen TI. Solusi yang paling efektif adalah A. Membentuk tim gabungan lintas fungsi untuk kolaborasi lebih baik. B. Mengadopsi strategi TI berbasis cloud untuk meningkatkan efisiensi. C. Menyediakan anggaran lebih besar untuk proyek TI. D. Mengurangi jumlah aplikasi yang digunakan di organisasi. E. Mengalihdayakan pengelolaan TI ke pihak ketiga. Nah, jawaban yang tepat adalah A. Membentuk tim gabungan lintas fungsi untuk kolaborasi lebih baik. Nah, dengan membangun kolaborasi lintas fungsi antara unit bisnis dan TI, itu adalah cara yang paling efektif untuk memastikan kebutuhan kedua pihak terakomodasi dalam EA, sehingga konflik dapat diatasi. Demikian video kali ini, insyaallah bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.